Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok satu akan menjelaskan tentang mencari sumber referensi yang kredibel. Yang biasanya kita mahasiswa itu ketika untuk membuat presentasi, membuat makalah, dan sebagainya membutuhkan sumber referensi yang kredibel. Ini adalah anggota kelompok kami, terdiri dari 5 orang. Kemudian yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Bernisco Fansi. Baik, saya Bernisco Fansi Elias P. Kakahan dengan NRP 50252111083. Saya akan menjelaskan syarat-syarat suatu karya ilmiah dapat dipenuhi untuk menjadi kredibel. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang baik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berisi informasi aktual. Yang berarti apa yang dibahas merupakan sesuatu yang baru. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Yang berarti karya tulis yang kita miliki itu mempunyai referensi yang kredibel. Yang ketiga, mengandung dialog keilmuan. Yang berarti kita harus menjelaskan posisi karya tulis kita, entah mengembangkan penelitian yang sudah ada, memperbarui, atau bahkan membantah. Yang keempat, disajikan secara sistematis. Yang berarti penyajian karya tulis harus terstruktur sesuai tata urutan yang sudah berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadli. Perkenalkan, saya Abdullah Yaskur di Fadlil Midiror, NRP 50252111035. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kami membuat video ini. Inti dari tujuan pembuatan video ini sebenarnya adalah bagaimana agar karya tulis ilmiah yang kita buat menjadi sebuah karya tulis yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang kredibel, tentunya hal terpenting yang harus diperhatikan adalah mencari referensi yang kredibel pula. Mungkin bisa di next. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ahim Mirsada dengan NRP 50252211251 akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari referensi yang kredibel. Yang pertama itu adalah menentukan keakuratan informasi atau akurasi. Yang kedua itu mencari tahu otoritas referensi atau authority. Yang ketiga yaitu mencari tahu kemuktahiran referensi atau currency. Yang pertama, menentukan keakuratan informasi. Oke, dengan saya Ferdian Zikira Mansyah dari Teknik Geomatika 2021 NRP 50162111100. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas website apa aja sih yang bisa kalian pakai untuk mencari jurnal. Yang pertama yaitu Sinta. Sinta ini dari Indonesia ya. Dan di sini ada tingkatannya yaitu S1 hingga S6. Kalau S1 ini yang tingkatannya paling tinggi dan telah terverifikasi secara internasional. Di sini ada contoh kayak gini ya. Bisa kalian buka di sini. Pokoknya gitulah intinya. Kemudian ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Perpusnas ini uniknya jika di Perpusnas ini terkadang ada beberapa jurnal yang aslinya berbayar, di Perpusnas ini menjadi gratis. Dan kalian kalau mau pakai ini harus daftar jadi anggota dulu, kalian klik yang ini. Kemudian Sage Jurnal. Sage Jurnal ini untuk jurnal internasional dan ini terkenal, Sage Jurnal ini terkenal dengan itunya ya, dengan
Social and Science Humanity-nya, kenal dengan jurnal itu. Kemudian selanjutnya yaitu Science Direct. Science Direct ini khusus sains gitu ya, kayak di sini kan novel coronavirus dan lainnya dari bawah. Kemudian yang terakhir yaitu Google Scholar atau Google Cendekia. Kita akan coba langsung ya. Berbeda dengan sebelumnya, ketika kalian cari di mesin pencarian, ketika di Sinta, di Perpusnas, sebagai jurnal, dan lain-lain itu, kalian harus nge-search judulnya secara detail. Kalau ini nggak perlu ya, kalian harus misalnya dengan kata umum juga keluar. Misalnya ini kan hanya kata umum ya, tulis spasial. Di sini langsung keluar jurnalnya, nggak perlu terlalu detail. Dan selanjutnya yaitu Tyler Journal. Yang ini ya, berbeda dengan sebelumnya. Kalau Tyler Journal itu langsung penerbitnya. Kalau Sinta, Perpusnas, dan Sage itu hanya wadah dari jurnal. Kalau Tyler ini langsung ke penerbit jurnal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih praktik secara langsung untuk mencari jurnal. Yang pertama, kita search dulu website jurnal yang akan kita gunakan. Misalnya ini kita akan mencari jurnal internasional. Jadi kita menggunakan Sage Jurnal untuk websitenya. Tinggal kalian ketik aja ya di mesin pencariannya. Kemudian di sini yang paling atas ini kan Sage Jurnal, kalian klik. Kemudian di sini langsung keluar kayak gini ya, langsung keluar kategorinya. Misalnya kita akan pilih aja Social, Science, and Humanity. Kemudian ada kategori lagi. Di sini kita misalnya random aja ya, misalnya buat kampus gitu. Di sini ada kategorinya lagi, jadi latest artikel, most read, artikel terbaru, kemudian yang paling sering dibaca, dan banyak kategori. Ada 4 kategori di sini. Misalnya ini aja, yang generasi Z. Kemudian di sini ada itunya ya, ada detail-detail yang seperti tanggal penulisan, ada DOI-nya juga. Jadi memang Sage Jurnal ini sudah pasti terpercaya. Jadi artikelnya tinggal kalian pakai aja, sudah bisa kalian pakai di sini dan pastinya aman. Dan satu lagi ini contoh jurnal dari ITS. Jadi kalau kalian cari jurnal atau referensi di website, pastikan ininya ya, pastikan di sininya ada DOI-nya ini ya. Jadi kalau kalian referensi ada DOI-nya, insya Allah sudah aman. Cukup dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abtara Sendiriya Wijaya dengan NRP 502521139. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya apa itu Mendeley? Mendeley merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur preferensian dalam penulisan karya ilmiah, makalah, atau masih banyak lagi. Nah, Mendeley ini dapat diakses melalui website ataupun aplikasi. Tetapi kali ini kelompok kami akan berfokus pada aplikasi. Nah, untuk tata cara penggunaan aplikasi Mendeley adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama ini yaitu kita download terlebih dahulu aplikasi Mendeley di website Mendeley, yaitu www.mendeley.com. Nah, untuk aplikasinya menyesuaikan dengan sistem komputer kalian. Nah, di sini kebetulan di kelompok kami menggunakan sistem Windows. Lalu setelah kita download, kita install terlebih dahulu aplikasi Mendeley.
bisa di next gambarnya. Di next lagi. Nah, setelah kita install, kita buka aplikasi Mendeley. Nah, tampilannya akan menjadi seperti berikut. Nah, untuk pengguna yang belum memiliki akun Mendeley dapat mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik register di pojok kiri bawah. Boleh di next slide-nya. Nah, setelah mengklik icon register tersebut akan ditujukan kepada website Mendeley. Nah, setelah itu kalian bisa mendaftar terlebih dahulu untuk membuat akun Mendeley. Nah, setelah Anda memiliki akun, Anda bisa login terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Untuk mengakses aplikasi Mendeley pada Microsoft Word, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Mendeley, aplikasi tambahan yang ditanam kepada Microsoft Word, yaitu dengan menekan icon install now itu. Nah, setelah kita bisa next, setelah kita install akan terdapat icon hijau di sebelah, bisa di next slide-nya. Nah, icon hijau di sebelah icon Microsoft Word. Nah, bisa di next lagi. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk aplikasi Mendeley yang belum kita sentuh sama sekali. Nah, setelah itu kita masukkan semua jurnal yang kita gunakan sebagai referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Bisa di next gambarnya. Nah, dengan cara mengeklik tombol icon add pada pojok kiri atas dan tampilan menjadi sebagai berikut. Nah, setelah bisa di next lagi gambarnya, next slide-nya. Nah, setelah kita menambahkan semua jurnal yang kita gunakan sebagai referensi, bisa di next lagi. Tentunya kita membuka file yang kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu kalimat yang kita gunakan, yang kita kutip pada jurnal referensi. Nah, setelah itu bisa di next lagi. Setelah itu kita mengeklik tools reference pada Word dan mengeklik insert citation dan bisa next. Tampilan akan menjadi sebagai berikut. Nah, setelah itu kita kita cari judul jurnal atau penulis jurnal. Nah, setelah kita mengetik, kita dapat memilih jurnal yang sudah kita kutip. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk tipe penulisan kita dapat mengubah sesuai dengan keinginan kita. Anda dapat memilihnya dengan mengklik di tulisan style di atas. Nah, lalu setelah kita mengutip, tentu saja kita tidak lupa dengan menambahkan daftar pustaka pada karya tulis ilmiah kita, yaitu dengan cara mengeklik tools reference lagi pada Word dan kita klik icon insert bibliography sehingga memunculkan kutipan yang sudah kita bisa next. Kutipan yang sudah kita kutip tadi pada jurnal yang sudah kita masukkan. Nah, sekian cara dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ferdi. Jadi kesimpulannya ya dari presentasi ini, kalau mahasiswa itu kan tidak akademisi, jadi boleh kita budayakan untuk mencari referensi dengan karya kita sesuai ketentuan yang telah kami sebutkan. Untuk kedepannya, buat karya ilmiah, buat tikum, presentasi, dan lain-lain harus ada caranya. Tidak boleh sembarangan. Oke, terima kasih. Itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.